Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Laki-laki semua yang di atas semua, 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hilang juga. Ulang, 1, 2, 3. Sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya." Puji Tuhan. Jadi khotbah saya pagi ini saya beri judul, "Tuhan, tolonglah aku." Semua katakan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya menghadapi badai, gelombang dan angin ribut di tengah Danau Galilea itu tercatat sebanyak 2 kali peristiwa ya, menghadapi gelombang. Semua katakan gelombang. Dan saya ambil dari Injil Matius. Mari sama-sama kita lihat, dia punya perbandingan antara kisah Matius 8 ayat 22 sampai 27 dan kisah di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Jadi kita lihat dia punya perbandingan. Peristiwa pertama saudara di Matius 8, itu Yesus ada bersama dengan para murid di dalam perahu. Tapi peristiwa kedua di Danau Galilea yang sama, pada saat gelombang mendera, Yesus tidak ada bersama para murid di dalam perahu. Yang tadi Bapak Ibu Saudara baca, itu Yesus tidak ada di situ. Yang berikut, angin topan. Jadi perjalanan mereka dilanda angin topan atau angin ribut. Jadi angin kencang atau badai, semua bilang badai. Tapi peristiwa yang tadi Bapak Ibu Saudara baca itu dilanda angin sakal. Angin sakal itu angin yang berlawanan dengan arah kapal. Membuat mereka sangat payah dalam mendayung. Benar ya Bapak Ibu? Arah kapal kemana, angin bawa kemana. Jadi memang harus mendayung lawan arah angin itu setengah mati Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang berikut, peristiwa di Matius 8, Yesus memerintahkan badai untuk berhenti. Jadi Yesus memerintahkan badai, tenang. Tapi di Matius pasal 14, tanpa mengucapkan sepatah kata pun terhadap angin sakal, Yesus masuk ke dalam perahu, barulah angin tenang. Barulah badai tenang. Beda gak sih Bapak Ibu? Beda. Yang berikut, Yesus tidak menolong mereka dengan cara mendayung atau menimba air keluar perahu. Ya, mengurangi atau mengangkat beban. Nah, di Matius pasal 14, Yesus menolong mereka dengan cara masuk ke dalam perahu. Yang berikut, di Matius pasal 8, peristiwa yang pertama itu gelombang. Yesus fokus kepada badai, bukan kepada murid-muridnya. Tapi di ayat yang tadi Bapak Ibu Saudara baca, Yesus fokus kepada murid-muridnya, bukan kepada anginnya. Nanti kita lihat. Yang berikut, Yesus menyatakan dirinya kepada badai. Di dalam Matius pasal 8, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah Tuhan, penguasa atas langit dan bumi. Dia nyatakan dirinya kepada badai. Diam! Tapi di pembacaan yang tadi saudara baca, itu Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tapi di yang Matius 8, dia bilang buat badai, tenang. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah penguasa langit dan bumi kepada murid-muridnya. Di ayat yang tadi saudara baca. Yang berikut, di pasal 8, Yesus menyorot iman semua murid-muridnya. Tapi di pasal 14 saudara, Yesus menyorot iman Petrus saja. Semua katakan Petrus saja. Semua katakan Petrus saja. Dan ini yang menjadi intisari khotbah saya di pagi hari ini. Yesus menyorot iman Petrus. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan instruksi kepada murid-muridnya untuk pergi tanpa Yesus di dalam perahu mereka. Karena peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke Kapernaum. Nah, waktu mereka berangkat, itu hari masih terang dan baik-baik saja.
Tapi ketika hari mulai gelap, mulai khawatir dan gelisah. Karena apa? Karena sudah mulai ada angin datang. Ini bukan angin sepoi-sepoi ya. Hari mulai gelap, di tengah-tengah danau, angin pun datang, angin sakal. Jadi saudara, pertanyaannya, Yesus tahu tidak bahwa akan terjadi peristiwa itu? Yesus tahu tidak kalau murid-muridnya akan menemui angin sakal di tengah danau? Tahu tidak Bapak Ibu? Tahu, dia Allah, dia Tuhan, dia tahu. Tapi saudara, setelah guncangan yang hebat, barulah Yesus datang. Setelah guncangan yang hebat, mereka susah payah mendayung, barulah Yesus datang. Bukan awal-awal semua angin-angin nih, baru Yesus bilang, ini semua angin sakal nih. Beta turun lihat donjon, no. Tapi di tengah-tengah kepayahan mereka untuk mendayung itulah Yesus hadir. Katong lihat video ya. Bapak Ibu Saudara nonton video supaya jangan ngantuk. Ya, kalau beta bicara Bapak Ibu Saudara kurang bayangan, nanti ada di sini. Kalau bisa membayangkan puji Tuhan, tapi kalau belum bisa membayangkan, lihat video saja. Boleh Itin? We're not getting anywhere. The winds are too strong. We should turn back. We can get there. Just keep rowing. Simon, it's the fourth watch of the night and we've been stuck in the same place for hours. Help James. James, you okay? Help him up. Help me. We can't take much more water. We'll founder. Better off wet and cold on land than drowned and dead out here. John, keep rowing! What are you doing? Did anybody just see that? Over there! I don't see anything! What are we looking for? Go! Go! It's at the wall! Go! Go! Let's go! It can't be. We have to get out of here! Everyone go! 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 Faster! Let's go! Nobody move! Simon, what? I said everybody stop! Stop, stop, stop! Hey, stop! Nobody move! That's not a ghost! Are you crazy? Saudara, kita lihat kita punya Tuhan yang ajaib, yang di atas air. Hebat bukan? Don't be afraid! It's me! Jesus? How? Impossible. How is this the second most incredible thing I've seen today? This surprises you? Did you learn nothing from today? If it is you, command me to come to you on the water. Simon, no! Are you out of your mind? If you are who you say you are, bid me to step out of this boat. You have the faith to walk on this water? Simon, Simon, where are you going? What are you doing, Simon? Stop! Simon! Simon! Do you still have faith? Faith hasn't been my problem. I gave up everything to follow you. But you're healing total strangers. They strengthen you. This is strengthening you. And Eden.
I'm sinking. Help me, please! Hebat, 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 hebat. Oke, itu saja dulu. Sampai juga, kita mau khotbah. Kalau nonton film terus selalu apa hari khotbah lah. Ini waktu terus berjalan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara lihat tadi seperti hantu memang ya, di tengah-tengah badai itu memang kelihatannya seperti hantu. Tapi dia datang di situasi yang tepat. Dia datang di situasi yang tepat. Bilang orang kiri kanan, dia hadir di situasi yang tepat. Sangat tepat. Ya. Jadi ketika dia datang saudara, dia katakan tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau di pasal 8 dia katakan buat badai, tenang. Tapi buat sekarang di pasal 14 dia katakan buat murid-muridnya, tenang. Dia nggak hentikan badai dulu. Tapi dia mau lihat di mana iman para murid secara khusus Simon yang pada saat itu. Jadi dia bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada saat itu semua murid mengira bahwa itu hantu. Tapi dia bilang, ini aku, jangan takut. It is I. Do not be afraid. Saudara notice ya, Yesus melihat situasimu, dia tahu bahwa kamu membutuhkan pertolongannya. Dan dia hadir tepat pada waktunya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus tidak sama seperti murid-murid lainnya di dalam perahu. Petrus punya keinginan yang berbeda. Dan saya melihat keinginan itu sangat kuat di dalam dirinya. Saat murid-murid yang lain ketakutan saudara. Setelah Petrus mendengar Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Seketika itu juga saudara, ketakutan Petrus lenyap. Dia berdiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara lihat kan? Ketika Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu kali saudara, Petrus pun takut sama lari. Dan ada satu hal menarik yang saya lihat dari Petrus. Yaitu Petrus ingin mengerjakan apa yang Yesus juga kerjakan. Pertanyaan Petrus kepada Yesus bukanlah untuk menguji apakah benar itu Yesus atau bukan. Tapi bilang, Yesus kalau itu kamu, suruhlah aku keluar dan mendapati engkau di situ. Yesus kalau itu benar kamu, suruhlah aku berjalan di atas air sama seperti kamu. Karena dia selalu ingin ada bersama dengan Yesus. Dan karena keinginan yang sangat kuat untuk berada di tempat di mana Yesus berada, Petrus mengabaikan kondisi danau pada saat itu. Demi berjumpa dengan Yesus, demi menjumpai Yesus, dia tidak peduli badai pada saat itu. Ingat baik-baik, notice ya, Yesus tidak menenangkan badai, belum sama sekali. Ini masih bergelora laut. Nah, semua katakan gelora laut. Yang cuma tahu gelora asmara saja. Nah, Anda lihat Bapak Ibu Saudara, awalnya dia punya keinginan, punya kemauan. Saya ingin keluar dari perahu ini dan mendapatkan Yesus di situ. Tadi kita sudah lihat buktinya, nggak peduli kondisi yang terjadi, angin sakal pada saat itu. Dia hanya ingin keluar dari perahu dan ikut Yesus. Dan saudara melihat keinginan yang sangat kuat itu, saudara, Yesus berkata buat Simon, come. Hanya satu kata, come, datanglah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata come, ya kalau Yesus berkata datanglah, berarti dia memanggil Anda dan saya untuk tujuan supaya engkau mengalami kemuliaannya. Supaya engkau juga mengalami apa yang dia alami. Supaya engkau juga mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi kalau Yesus berkata come, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau saudara, kalau Tuhan Yesus saat ini bilang datanglah kepadaku, berarti dia mau saudara juga mengalami apa yang dia alami. Yaitu mujizat, yaitu kemuliaan. Dan hanya dengan satu kata dari Tuhan Yesus yaitu come, itu sudah cukup memompa imannya Petrus. Untuk Petrus berani keluar. Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 berkata, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang pernah aku buat. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan, dia mau kita juga lakukan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah diberikan kuasa untuk berdoa untuk orang sakit. Jadi kalau saudara berdoa untuk orang sakit pasti sembuh. Tanpa harus panggil Bapak Roni lagi. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur, kamu sehat. Sehat.
Kalau beta ponakan di rumah kristal kalau tumpang tangan parkatosa kapal-kapal saki, ada kapal saki nih. Ditambah baru tua do. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuh. Langsung sakit kapal lari persetang. Saya ada lagi. Itu punya kuasa, itu anak kecil. Lah masa kata orang dewasa saya bisa begitu Bapak Ibu, amin? Apakah terbukti Petrus melakukannya? Ya. Ketika Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu untuk mendapatkan Yesus, saudara. Yes, dia mengalami mujizat yang juga Yesus kerjakan. Dia keluarkan kaki, saudara, dua-dua. Secara manusiawi ya, kita nggak bisa satu kaki begini saja, tidak bisa. Itu air, saudara. Dan itu punya kedalaman di tengah danau. Saya nggak tahu berapa meter. Tapi dia keluarkan, dia punya kaki dua-duanya keluar dari perahu. Maka saya mau bilang saat itu juga dia ada dan dia sedang mengerjakan mujizat yang sama yang Yesus kerjakan. Itu iman, saudara. Makanya kalau Yesus berkata datanglah, Petrus oke, beta datang. Dia datang, saudara, dan dia mengalami mujizat. Saya mau kasih tahu buat Anda, seberapapun saudara yang hadir saat ini datang buat Tuhan Yesus, Anda juga akan mengalami hal yang sama yang Tuhan Yesus kerjakan bagi Anda, bagi rumah tangga Anda. Mujizat yang dia kerjakan, Anda juga pasti bisa mengerjakannya. Anda juga pasti mengalaminya. Makanya kalau ada undangan ibadah, komsel, youth, ibadah raya datang, saudara. Itu sebenarnya Tuhan Yesus mengundang Anda untuk datang dan mengalami hal-hal baik. Mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Nah, namun ada persoalan baru lagi. Awalnya dia punya keinginan yang kuat untuk percaya kepada Yesus, tapi endingnya tenggelam. Semua bilang tenggelam. Semua bilang sink. Yang paling lucu, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saudara, yang paling lucu adalah Petrus seorang nelayan. Colek kiri kanan dulu. Asal Petrus nelayan. Yang paling lucu adalah Petrus seorang nelayan, tapi lucu gak sayang? Lucu. Semua kalian tahu kalau orang punya pekerjaan jadi nelayan, dia harus bisa berenang. Seorang mau setor nyawa di laut. Saudara mau pergi mencari di tengah laut, tapi saudara tidak punya modal berenang. Itu lucu Bapak Ibu. Seorang nelayan dia sudah harus bisa berenang. Minimal dia bisa molo lah menyelam. Ya mungkin 30 detik. Tapi minimal dia masih bisa bertahan di air sekian detik. Ini yang paling lucu, saudara. Semua katakan lucu. Karena keahlian dasar seorang nelayan itu berenang. Dan sangat kecil kemungkinan untuk seorang nelayan itu bisa tenggelam hanya dalam beberapa detik. Kecuali buaya tarik dia. Atau mungkin ikan besar tarik dia. Tapi pertanyaannya mengapa Petrus bisa tenggelam? Saudara, kita lihat mengapa Petrus atau orang percaya itu bisa tenggelam. Satu, karena ada faktor eksternal, ada faktor dari luar. Faktor eksternal, saudara, yaitu yang pertama tiupan angin. Semua katakan tiupan angin. Petrus bisa tenggelam karena ada dua faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu dari luar, internal itu dari dalam, dari dia sendiri. Petrus bisa tenggelam karena tiupan angin. Sadis, sadis. Karena tiupan angin, masalahnya angin tiup ini tiup kancang punya, bukan tiup. Yang begitu ini, badai semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di situ ada dia punya bahasa Inggrisnya. But when he saw the wind, maaf saya menoleh ke belakang, minta maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa lihat dari jauh. But when he saw the wind, he saw, melihat, bukan felt, bukan merasakan. Jadi dia melihat angin itu. Dia melihat itu badai. Dia lihat, dia dengar. Itu membuat dia tenggelam Bapak Ibu. Ini ngomong soal fokus kan? Kemarin. Lagi jalan lihat Tuhan Yesus di depan. Kan kemarin Pastor Oyun sudah bilang, guru olahraganya bilang lihat Bapak di muka sana. Sama kayak Peter nih. Kan Petrus kan bahasa Inggrisnya Peter. Petrus bukannya memandang kepada Tuhan Yesus. Kalau tadi saudara lihat Yesus berkata, keep your eye on me. Yesus berkata, keep your eye on me. Yesus berkata, fokus di beta, lihat beta sini. Tapi begitu Petrus melangkah, saudara, padahal sudah mengalami mujizat. Dia sudah mengalami mujizat. Tapi ketika dia hendak berjalan menuju ke Tuhan Yesus, ke tempatnya Tuhan Yesus, saudara. Matanya, coba ketemu putar satu kali lagi, Bapak Ibu Saudara lihat. Dia punya mata mulai lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Nah, itu buat dia jadi takut, saudara. Nah, ketemu lihat buktinya.
Saudara bisa lihat di video. Jangan kasih mati lampu lah, putar saya langsung. Kaset rusak? Bisa putar seng, kalau seng kata lanjut. Bisa ada. Di tengah-tengah kayaknya. Di tengah. Yang untuk Petrus jalan. Oke. Nah. Suara saya ada kah? Do you still have faith? Apakah kau masih memiliki iman? Faith hasn't been my problem. Ya. I gave up everything to follow you. But you're healing total strangers. They strengthen you. This is strengthening you. And Eden. Dia jalan masih lurus, masih melihat Tuhan Yesus tadinya. Lihat ya. Tapi bisa lihat, dia lihat kiri kanan. Nah ini dia sudah lihat kiri kanan ini, matanya sudah melirik kiri kanan. Dia lihat lautan, dia lihat badai, dia lihat kiri kanan. Sinking. Lord, save me. I'm Oke, sinking. pause. Pause. Maka demikianlah, Bapak Ibu Saudara setuju ya? Kalau orang dia berlari, namanya fokus tuh dia harus pandangannya ke tempat di mana objeknya itu. Fokus ke situ. Kalau dia terbagi saudara, dia nggak akan fokus. Dia nggak akan sampai kepada tujuan. Jadi saudara lihat sama seperti ini. Mengapa dia tenggelam? Karena dia hilang fokus diakibatkan badai. Yang berikut, faktor eksternal yang berikut adalah suara murid-murid yang lain. Tadi Bapak Ibu Saudara dengar waktu dia mau keluar dari perahu, murid-murid bilang apa? Wih Simon lo segila kak. Beta sih maksudnya tadi di sini tadi. Simon lo pakai otak sedikit, Simon lo segila kak. Simon. Ini Simon nih kayaknya dia paham apa? Dan di ruang lu apa? Simon. Simon jangan Simon. Lihat. Waktu dia jalan kan teman-temannya masih Simon, saya mungkin Simon segala macam saudara gitulah. Faktor dari luar ini saudara, orang bicara ini menghambat katong punya fokus. Tuh kadang-kadang katong, aduh ini mau jalan tapi orang bilang saya mungkin, saya bisa. Itu sih gila namanya kayak tadi tuh. Are you crazy Simon? Tadinya mulai start, sayang kan? Pastor yang kemarin bilang, mulai start dengan fokus sampai tengah jalan. Kasbi kupas. Kemarin tadi malam kita bicara yang satu anak muda. Dia dulu melayani saudara. Sekarang dia ada muka di akan pelayanan nilai. Ikut komsel saya pernah, youth juga saya ada. Parang kali seberapa bulan, 3 bulan. Lah beta panggil dia. Salam beta duduk pastor mau bicara. Beta nggak dia mata dalam-dalam. Si saudara Nona. Baru-baru kuliah. Sudah pastor. Orang apa? Leti. Leti? Iya. Baku dapat di mana? Facebook di kampus. Kampung. Baku dapat di kampung? Iya barang beta liburan. Beta bilang, pastor nih saya ngelarang saya bersuka-sukaan. Tapi bawa Nona tuh ke sini. Jangan karena Nona saya menghabiskan waktu dan Nona jadi saya di gereja. Masalahnya anak-anak yang satu kampus dengan dia dan satu angkatan dengan dia, tapi beda jurusan, ada di sini di gereja. Tetap masuk ibadah seperti biasa, ikut doa puasa seperti biasa, ikut youth seperti biasa. Lalu dia tidak biasa. Jadi beta bilang ini tarlain karena Nona ini. Jadi beta bilang bawa Nona tuh kamari lah pastor lihat dia kak. Lalu supaya dia bisa topang saya bilang par dia bahwa beta ini melayani lo. Sadiki bangga dulu lah. Melayani raja di atas segala raja lo. Jadi situ lihat beta pelayanan ada topang beta pelayanan. Jangan karena saudara lihat ini mulai kiri kanan ini. Kadang-kadang saudara Nona Denyong ini juga mengalihkan kita punya fokus ya. Halo anak muda shalom. Justru harus cari yang menopang Anda melayani di rumah Tuhan. Amin. Beta kutip gembala almarhum Pastor John bilang saja. Kalau ada calon di luar, almarhum katakan bawa ke sini, dibina sama-sama di sini supaya pemberkatan di GKRI juga. Amin. Yang sudah kawin jangan bilang amin. Aduh, bahaya ini. Dan inilah faktor utama mengapa Petrus seorang nelayan yang mahir berenang akhirnya tenggelam. Karena fokus teralihkan oleh keadaan di luar dia. Bapak Ibu Saudara kemarin Pastor Oyeng ngomong tentang beban dan dosa. Itu dari dalam.
Hari ini saya ngomong dari luar. Karena orang luar juga bisa bikin Anda terbeban, orang luar juga bisa bikin Anda berdosa. Bukan hanya dari dalam. Orang luar juga bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, kiri kanan bilang dia fokus, jangan dengar apa kata orang. Jadi kalau saudara mau maju untuk saudara, jangan saudara punya goal sepanjang 2024 ini, rencana orang bilang saya mungkin, orang bilang saya ada dari datang dari keluarga miskin, saya mampu, saya bapak kasih kuliah saya dengan apa, jalan saja. Bapak-bapak, shalom, saya mohon Anda menopang imannya anak-anak Anda, amin. Jadi kalau mereka ingin sekolah tinggi-tinggi, kasih biar sekolah tinggi-tinggi saja. Anda punya tugas berdoa, lalu bekerja. Tapi pastor beta punya gaji yang cukup untuk kuliahkan anak-anak. No, jangan pikir sampai situ. Karena Tuhan Allah punya beribu macam cara untuk mewujudkan iman, untuk mewujudkan iman, untuk mewujudkan iman, dan untuk menggenapi janjinya. Jadi saudara punya anak beriman apa, topang dia saja support. Jangan batasi dia punya mimpi hanya karena saudara tidak punya uang dan gaji cuma sekian. No. Jangan saudara, amin Bapak Ibu. Jadi pelajarannya adalah banyak orang tenggelam dan tidak bisa mencapai panggilan Tuhan dalam hidupnya karena tidak fokus kepada Yesus. Nah dia punya aplikasi apa Bapak Ibu? Tuhan memanggil kita untuk tujuannya yang mulia. Kita berjalan dengan panggilan Tuhan, kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara mungkin sudah keluar dari perahu, dari zona nyaman hidup saudara. Saudara mungkin sudah melangkahkan kaki keluar dari perahu hidup saudara yang berdosa dan memilih untuk mengikuti Yesus. Saudara mungkin sudah melangkahkan kaki keluar dari perahu hidup terkutuk. Saudara mungkin sudah keluar dari perahu hidup menderita. Dan dalam perjalanan mengikuti panggilan Tuhan Yesus bagi hidup saudara, saudara mungkin sedang mengalami banyak mujizat seperti apa yang Petrus alami. Tapi ingatlah, iblis tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah mau Anda sampai kepada tujuan Tuhan. Dia akan berusaha sekeras mungkin membuat fokus Anda teralihkan. Saya kasih tahu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Akan ada banyak hal yang terjadi di sekitar Anda yang punya potensi untuk memikat Anda sehingga Anda tidak lagi fokus. Iblis itu dia punya cara seperti begitu. Dia sangat licik. Sehingga Anda tidak lagi fokus untuk melayani Tuhan, tidak lagi fokus untuk beribadah, Anda tidak lagi fokus untuk tujuan Tuhan di depan. Jadi waktu saudara melangkahkan kaki keluar dari perahu pergaulan yang salah selama ini dan melangkahkan kaki mengikuti Yesus saudara, pasti banyak yang mencibir. Kayak murid-murid lain bilang Petrus ya, sok suci, sok alim, dan mungkin menjauhi Anda. Tapi itu cara kerja iblis untuk membuat Anda tenggelam. Jadi jangan hati-hati. Teruslah berjalan, jangan dengarkan apa kata orang. Anak-anak muda, kalau dulu cara Anda melampiaskan amarah dan kekesalan Anda, yaitu dengan hal-hal yang salah, saya berdoa, kami semua betul berdoa supaya Anda sudah sekali keluar dari perahu menemui Yesus. Saudara keluar menemui Yesus, saudara harus terus berjalan dengan Yesus. Jangan kembali ke perahu itu lagi kalau tanpa Tuhan Yesus di situ. Karena itu akan jadi malapetaka buat saudara sendiri. Ingat, badai tetap berlangsung. Yesus di luar perahu. Jadi kalau saudara masuk ke perahu tanpa Yesus ada di situ, badai itu tidak akan pernah berhenti. Yesus endingnya Yesus masuk dalam perahu dulu, baru badai itu berhenti. Dia nggak ngomong apapun. Kalau saudara diangkat oleh Tuhan dan dikasih tanggung jawab di tempat pekerjaan, orang akan mulai merendahkan saudara, orang akan mulai mencari cara untuk menjatuhkan saudara, orang akan mulai cara-cara untuk memfitnah saudara. Dunia kerja itu keras ya. Saya kemarin bilang buat saya punya anak rohani, saya sudah mulai kerja ini, pastor kasih tahu saya, dunia kerja itu sangat keras. Jadi harus siapkan hati. Siap hati kuat betul-betul. Karena saya akan difitnah, saya akan direndahkan, saya akan dikucilkan, digosipkan dan lain sebagainya. Jadi saya harus kuat hati. Kalau saudara sudah berdoa tapi belum juga dapat pekerjaan, dan orang-orang di rumah mulai menekan saudara sampai stres dan tertekan, ingat itu cara kerja iblis. Saya bukan bilang mama dan bapak iblis ya. Saya bilang cara kerja. Semua bilang cara kerja. Supaya kamu tidak perlu tanya Tuhan, tidak perlu tanya PKS, langsung berjalan. Berjalan pergi. Cari kerja di mana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara di rumah, kalau anak-anak Anda belum punya pekerjaan, saya bilang dari mimbar nih, aduh bapak tuh paling banyak.
pas bahas ini Bapak tuh paling banyak tuh. Saya minta supaya bersabar, anak-anak juga berusaha, amin. Kalau memang mereka punya panggilan di luar ya nanti Tuhan tuntun dia. Jadi bersabar dulu. Bapak Ibu shalom, bersabar. Jadi jangan tekan anak-anak. Saya belum kerja lagi, lalu bandingkan dengan yang lain. Evelyn suka kerja. Saya belum le Marta. Belum le, jangan Bapak Ibu. Kita berdoa buat mereka, amin. Karena mereka tertekan. Orang tua, kalau dulu Anda ditekan oleh orang tua Anda, jangan bikin yang sama untuk Anda punya anak. Jangan. Kalau dia stres, dia tertekan, dia bisa cari hal yang lain, dia bisa cari kompensasi di luar, nah Anda yang repot. Anak-anak muda sedikit tempo ada bilang, beta pastor paling stres lalu satu galas doh, foto, rokok, trek, asap doh. Sangat disayangkan, sudah keluar dari situ dan meresponi panggilan Yesus tapi mau kembali ke situ. Bilang kiri kanan, sangat disayangkan. Yang berikut, yang kedua, faktor internal. Petrus tenggelam karena faktor internal, faktor dari dalam, yaitu apa? Rasa takut atau khawatir. Nah, saudara perhatikan baik-baik, peristiwa tenggelamnya seorang nelayan seperti Petrus membuat saya yang tidak bisa berenang ini menyimpulkan bahwa sehebat apapun perenang, tapi kalau tiba-tiba diperhadapkan dengan ketakutan dalam air, maka seketika itu juga dia lupa bahwa dia bisa berenang. Gitu. Serius beta bilang. Betul saya Bapak Ibu, amin. Petrus mungkin dia lupa kalau dia bisa berenang. Heran beta, sampai sekarang ini sudah beta berdiri mimbar. Petrus ini bagaimana sih anak ini? Begitu. Begitu tenggelam lurus-lurus. Yesus, tolong aku. Gaya dada sah. Dah. Jadi berenang gaya dada. Gitu. Jadi saudara, sehebat apapun kemampuan seseorang, ketika dia merasa takut, ketika dia merasa cemas, ketika dia merasa khawatir, di dalam dirinya dia menjadi lemah. Dan itu Alkitabiah. Amsal 24 ayat 10, saya buktikan buat Anda. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kita baca terjemahan BIMK. 1, 2, 3. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka jadi sehebat apapun kita, ketika kekhawatiran itu melanda, ketakutan itu melanda saudara, katong punya nyali, katong punya kekuatan seperti pergi. Rasa takut yang Petrus alami itu berasal dari dalam dirinya, sebagai akibat dari tidak fokus, sebagai akibat dari fokus yang teralihkan membuat dia akhirnya takut. Pandangan yang sudah tidak lagi tertuju kepada Yesus akan membuat kita dengan sangat mudah saudara menjadi bulan-bulanannya iblis, menjadi umpannya iblis. Karena mata kita sudah tidak lagi melihat si penjamin hidup kita. Jadi intinya saudara, ketakutan punya potensi besar untuk melumpuhkan keinginanmu dan kemampuanmu. Jadi dengar ini, kalau Anda punya kemauan yang kuat untuk mencapai hal yang benar dan positif, Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan untuk mencapainya. That's it. Saudara hanya punya modal kemauan, Yesus akan memberikan Anda kemampuan. Jadi harus punya kemauan yang tinggi untuk mengejar sesuatu, harus punya keinginan yang besar untuk mengejar hal yang positif, hal yang benar. Maka Yesus akan memberikan Anda kemampuan. Kenapa saudara? Ada satu quote berkata, if your worries are bigger than your willingness, you are stoppable. Kalau saudara punya rasa khawatir lebih besar dari saudara punya kemauan, keinginan, maka saudara akan dengan mudah dihentikan. Artinya langkah Anda akan mudah terhenti. Tapi if your willingness are bigger than your worries, you are unstoppable. Tapi kalau saudara punya kemauan lebih besar dari saudara punya rasa khawatir, saudara tidak akan bisa. Yang ada orang bisa bikin stop saudara. Pele putus malintang patah. Shalom anak-anak muda. Nah, mama larang pi gereja. Anak mana yang akan bunuh dia punya, mama mana yang akan bunuh anaknya hanya karena pergi gereja saudara. Sing ada. Sampai hari ini beta sedang ada berita orang tua bunuh anak dan tembak mati di tempat dikarenakan pergi ke gereja GKRI. Sing ada saudara.
Tapi pastor kau dapat pukul, ya saudara harus kuat, itu salib, bagian dari pikul salib. Harus bayar harga. Jadi kalau saudara punya kemauan untuk cari Tuhan lebih besar dari saudara punya rasa takut, orang tua marah, takut orang tua kutuk, takut orang tua tidak biayai, takut dan sebagainya. Biar mama bilang apa lagi, maju, maka berkat besar menunggu saudara. Tapi kalau takut mama begini, takut beta dapat sumpah, takut beta dapat ini, wah padahal beta sih ingin pergi kari, beta ingin pergi gereja, tapi bagaimana ini susah. Gini colek kiri kanan, ini susah nih. Susah. Orang-orang berhasil di muka bumi ini karena berawal dari sebuah keinginan yang kuat. Yang percaya katakan amin. Untuk meraih mimpi mereka. Dan keinginan mereka itu membuat mereka tidak bisa dihentikan. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dihalangi, semakin dijalani. Yang berikut, dari dalam, bimbang atau ragu. Ini sah. Semua katakan bimbang. Dari dalam yang membuat Petrus tenggelam, yang membuat orang percaya tenggelam adalah keragu-raguan. Saudara, katong di sini Bapak Gembala katakan buat katong, Bapak Gembala ajarkan sekali percaya Yesus sampai mati percaya Yesus. Amin. Yang saya bilang amin ini masih percaya adat kayaknya. Saudara, faktor internal dan eksternal ini pada akhirnya sangat mempengaruhi fokus kita. Belum lagi tanggapan para murid. Petrus, kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan? Petrus sadar. Dan perkataan-perkataan ini yang membuat dia lengah. Eksternal, internal. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara saya pernah dalam saya punya penyembahan Tuhan bicara buat saya. Itu saya sedang mengalami badai yang luar biasa. Masalah, persoalan, tekanan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bicara buat bukan karena dosa ya. Tapi memang ada banyak sekali pergumulan yang saya alami. Dan Tuhan bicara buat saya, jangan berhenti karena badai. Kamu hanya perlu mengendalikan kemudi kapal. Akulah yang mengendalikan badai. Dan sekarang saya bilang buat Anda, jangan berhenti karena badai. Kamu hanya perlu mengendalikan kemudi kapal. Yesuslah yang mengendalikan badai. Jadi jangan berhenti karena badai. Mengemudi terus, mendayung terus. Karena Anda punya tugas mendayung, Yesus punya tugas adalah mengatasi badai. Jadi jangan berhenti karena tekanan, jangan berhenti karena fitnahan. Jadi jangan tenggelam, lemah, akhirnya emosi, baku hantam, baku ramas, baku rabe, baku jambak, dan baku-baku yang lain. Di kantor saudara tidak jadi berkat. Amin? Tidak jadi berkat saudara. Jadi ketika Petrus tenggelam dia berteriak, Lord save me. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dia berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara, Tuhan Yesus memberikan tangannya, dia mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan. Kalau orang Ambon apa begini? Toh, kita sebilang apa? Bakalai dulu, Anda sampai sutenggalan dalam laut, bakalai dulu nanti baru hela dari belakang. Nah, itu orang Ambon. Yesus kan, Yesus yang begini, mengapa ose pun iman lemah mengapa ose begitu? Tapi Yesus pertama kali, saudara, dia tahu kita butuh pertolongan, dia tarik Petrus, dia tarik kita dari dalam air. Dia keluarkan Petrus sampai di atas saudara. Tadi Tuhan Yesus memeluk Petrus dan dia berkata, mana imanmu? Kenapa begitu lemah imanmu? Kalau orang Ambon sih, tuh nih, dapat bakalai dulu, dapat baru tolong dari belakang. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, jangan tegang. Coba ibu-ibu, anak-anak tuh jangan bakalai dong, tak lalu Bapak Ibu. Saya bilang buat anggota Komsel Kairos, kalau anak-anak bikin sangsara diri, pertama, introspeksi. Semua bilang introspeksi ibu-ibu. Beta dolo nih, beta mama begini gaseng. Tuhan Yesus, Tuhan. Itu satu. Dua, kalau anak-anak bikin katong sakit hati di rumah, hela napas, buah, pegang dada, Tuhan Yesus tolong beta. Kalau saudara bakalai dorang, semakin menjadi-jadi. Karena bambu itu kalau masih muda, ero dia ikut. Tapi bambu kalau sudah tua, ero, picah. Makanya semakin Anda kasih tahu, semakin saudara suara besar dengan dia, semakin dia lebih ganas. Jadi semua gini katong semua den doa. Beta sudah di kakak berdiri sini saja. Beta ada nih bisa pernah marah-marah dia leh. Dia sebelum tangga bisa pernah marah dia. Saya pernah betul Bapak Ibu. Biar dia bikin apa lah saya pernah. Beta kasih biar saya doa iku. Amin. Semua bilang doa. Doa. Beta saya pernah bikin apa dia saudara. Beta hanya berdoa buat dia. Tapi dia sen tahu bahwa beta berdoa. Atau mungkin tahu tapi pura-pura sen tahu.
Doa saja. Tahu jangan katong pusing anak, tahu Bapak Eki? Pusing anak terlalu, katong hanya berdoa buat orang. Katong mau tolong dong, katong saya bisa ambil dong pembagian Bapak Ibu. Beta pernah kesaksian di Komsel Gabungan kalau tidak salah atau di sini. Beta lihat beta pun ade dibully waktu SMP. Beta marah, sebagai kakak beta marah. Beta pun ade Bapak Ibu dibully waktu SMP. Karena dia orangnya pendiam, jadi dia apa-apain dia nunut aja, bahasa Jawanya nunut. Dia ikut aja gitu. Beta marah saudara. Dan beta mencoba untuk jadi pahlawan kesiangan. Beta masuk di sekolah, dia bilang kamu ngapain kesini? Beta bilang loh kamu loh, segala macam. Sampai di rumah dia bicara, beta sampai di rumah. Kamu itu loh ngapain sih? Loh gimana sih aku kan tolong kamu, nggak usah. Loh gimana sih aku kan nolong, nggak usah. Aku bisa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua saya sudah ceritakan, adik saya punya nilai matematika tuh sangat lemah. Dan dia terancam tidak lulus. Bapak Ibu Saudara, beta sih bisa ambil dia pun part. Beta sih bisa ambil dia pun bagian, itu dia pun proses. Betul ketong marah saudara. Tapi itu dia pun bagian. Kadang-kadang ketong emosi anak-anak sampai ketong berdoa saja. Amin. Beta sih bisa ambil dia punya part karena dia yang hadapi ujian itu, lulus atau tidak. Itu ditentukan oleh dia punya itu sendiri. Dia punya hasil kerja. Ketong hanya bisa berdoa. Biar tangan Tuhan yang turun tangan untuk tolong dia. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu jangan terlalu jaga kesehatan. 2024 nih hal paling banyak. Jadi kalau lutut sakit, pinggang sakit, dada sakit, ini sakit, coba cek bakal anak-anak keseng. Sampai sudah. Beta kasih tahu dia pun penyebabnya. Karena Anda terlalu marah-marah. Jadi bilang samping kiri kanan, itu Ale kasih. Itu tanya, itu Ale kamu bukan? Beta habis saudara. Nathan tolong ke depan. Jangan terlalu bakal anak-anak. Saudara kebanyakan sakit-sakitan. Karena Anda terlalu ngomel-ngomel. Ibu-ibu. Terlalu omelin anak. Gitu loh. Nanti anak-anak bilang kata mama saya jadi beta. Mama bilang, oh saya jadi beta juga. Siapa mau mengalah ini? Gitu. Jadi semua sejahtera, amin. 2024 ibu-ibu shalom. Lipat tangan tikang lutut. Amin. Beta saya dengar lah ada keluhan, aduh pastor Tuhan Yesus jangan lah hela batariakan pertuan nanti dia berubah. Nanti dia pasti berubah. Amin. Lalu kalau sudah berdoa 3 hari saya berubah. Halo, katong tanam jagung hari ini tumbuh berapa bulan? Jadi jangan saudara berdoa 3 hari Anda berubah, itu tidak mungkin. Karakter itu terbentuk, almarhum Pastor John bilang apa? Karakter terbentuk tahunan. Karakter yang buruk terbentuk tahunan dan untuk merubahnya menjadi karakter baik dibutuhkan juga tahunan. Anda gak bisa langsung asal su terima Yesus, asal su dilayani oleh Pastor Ewin, Pastor Lady, Pastor Han. Sama saja. Jangan Bapak Ibu, itu Anda menekan dia. Itu sampai mana nih? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di tenggelamnya. Berteriak minta tolong kepada Yesus. Dia akan angkat engkau kembali dan berjalan bersama sampai tujuan. Tenggelam nih ngomong soal apa? Iman yang mulai lemah. Kekuatan yang mulai luntur. Iman ngomong soal itu. Seperti tidak ada jalan keluar. Seperti jalan buntu. Itu tenggelam ngomong soal itu. Bukan hanya ngomong soal dosa. Beta jatuh lagi. Bukan hanya ngomong soal tenggelam dalam dosa. Tapi ngomong soal iman juga. Saya sudah selesai Bapak Ibu. Waktu saya berdoa saudara, saya pujian penyembahan, saya berdoa. Saya tanya Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Saudara tahu Tuhan bicara buat saya gini. Lady saya lihat dari 1 Januari 2024. Sampai nanti hari Minggu saya khotbah di depan dorang. Saya bilang buat dorang. Tabahkan hati, kuatkan hati. Karena 31 Desember 2024 masih panjang. Saya bilang Tuhan, kenapa bisa seperti begitu? Karena awal tahun 2024 ada banyak goncangan yang mengalami jemaat Tuhan. Saya nggak tahu apa goncangan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau bilang badai sebesar apapun, jangan engkau tenggelam.
Makanya Tuhan bilang buat beta, sampai dengan hari di mana saya berdiri nanti hari Minggu, bilang buat orang, harus tabah hati, harus kuat hati. Jangan sampai lengah. Jangan sampai luntur kekuatan mereka. Jangan sampai hilang kekuatan mereka hanya karena badai. Jangan sampai putus asa hanya karena badai. Yang terpenting saudara, adalah ketika Petrus tenggelam, he cried out to Jesus, Lord save me. Dia bilang, Tuhan tolong beta, Tuhan tolong saya. Dan Yesus mengulurkan tangan menolong dia. Saudara, selama Anda ada dalam perahu bersama Yesus, Anda tertolong, Anda selamat. Tapi selama Anda di dalam perahu tanpa Yesus, Anda binasa. Keluar dari perahu yang tidak ada Yesus di situ dan jumpai Yesus. Atau undang Yesus masuk di dalam saudara punya perahu. Tadi saudara lihat Yesus angkat dia, Yesus peluk dia. Dan mereka berjalan sampai di tujuan, yaitu perahu. Saudara, perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan yang pasti akan mengantarkan engkau sampai di tempat tujuan di mana Yesus mau. Tapi kalau engkau berjalan sendiri, engkau akan sampai di tempat tujuan di mana Yesus tidak mau. Kadang kita berjalan ikut kita punya mau, tapi Yesus gak mau kamu ke situ. Follow me and I will show you the way, the right way. Yesus berkata, ikut aku akan tunjukkan tempat yang tepat, yang benar bagimu. Jadi sudah banyak hal yang kita lewati di awal tahun 2024, khususnya 1 Januari 2024 sampai hari ini 4 Februari 2024. Ada orang-orang yang mengawali tahun yang baru dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sembari mengidam-idamkan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru ini. Tapi ada orang-orang juga yang mengawali tahun yang baru ini dengan penuh air mata. Tangis. Dihiasi dengan masalah persoalan yang baru lagi. Masalah yang sama mungkin. Masalah yang tak kunjung selesai mungkin. Masalah yang lebih berat mungkin. Aduh Tuhan, baru tahun baru tapi beta alami seperti begini. Saya berdiri di sini pun saya alami itu Bapak Ibu. Tapi saya tahu persis Tuhan mau saya fokus. Ada orang-orang yang mengalami peristiwa duka cita karena kehilangan bahkan kematian. Ada peristiwa sukacita karena kelahiran dan promosi. Selalu ada kabar buruk, ada kabar baik. Selalu ada peristiwa buruk, ada peristiwa baik. Sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 sekarang ini. Ada orang-orang yang bisa bertahan dengan kekuatan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang lemah dan memilih menyerah dengan keadaan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini datang. Yang bisa tolong Anda hanya Yesus. Gak ada yang lain. Dalam badai itu hanya Yesus yang bisa tolong Anda. Ketika engkau mengizinkan Yesus masuk di dalam hidupmu, barulah dia menenangkan badai itu. Karena Yesus lebih tertarik dengan hidupmu dulu sebelum menyelesaikan persoalanmu. Dia ingin engkau datang. Kadang katong berteriak tolong para orang lain. Katong minta tolong buat orang lain. Katong minta tolong untuk keluarga-keluarga terdekat. Katong minta tolong seperti begitu. Ya, katong manusia. Tapi Yesus mau pertama yang saya harus berteriak minta tolong itu beta. Karena Tuhan bilang beta yang punya langit dan bumi ini. Siapa yang bisa kuasai lautan Bapak Ibu? Saudara tahu kuburan raksasa di dunia ini apa? Lautan. Orang mati banyak pesawat saya bisa hitung akang lah. Siapa bisa kendalikan laut Bapak Ibu? Tapi Tuhan mau saudara datang. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menolong kita Bapak Ibu. Saudara bertanya Pak orang lain siapapun tidak bisa. Atau mungkin hari-hari ini sampai dengan tanggal 4 ini ada saudara yang mungkin agak sedikit melenceng dalam artian beta yang berteriak buat Tuhan tapi beta dengan beta punya kekuatan sendiri. Tuhan ampuni beta. Beta tenggelam dalam beta punya pengetahuan sendiri. Tuhan ampuni beta, beta tenggelam dengan beta kekuatan sendiri. Beta mencoba dengan beta punya kekuatan sendiri dan beta lupa bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong beta. Dan beta bilang, katong punya kemampuan. Tapi ketika masalah datang, katong lupa kalau katong punya kemampuan itu. Dan katong lupa hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong katong. Kadang-kadang katong lupa, aduh Tuhan. Beta pun kekuatan seperti hilang lenyap. Beta saya bisa bikin apa-apa.
Pada jauh di dalam diri kita punya kekuatan. Dan Tuhan pakai kita dengan semua kelemahan dan kekuatan sisa itu untuk bisa tolong katong. Semua dalam sikap doa. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin akhir-akhir ini sedang tenggelam karena badai, masalah, persoalan, karena guncangan di rumah tangga, karena guncangan di area apa saja.